kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah, ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Semua hanya titip saja pada pemimpin-pemimpin yang sudah selesai eranya, lebih bagus seperti Pak Habibie lah, semua ya duduk manis, ya datang sekali mengkritik, tidak perlulah kita merasa bahwa yang berkuasa sekarang ini di bawah kita, ya mungkin aja ya Bapak A, Bapak B itu lebih pintar, tapi sekarang yang berkuasa ini ya sudah aja. Saya hanya menyampaikan ini posisinya, tidak ada mentang-mentang. Mengenai pesan SBY kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal jangan main ancam-mengancam terungkap kembali pada acara Kick Andy Double Check yang ditayang pada Minggu 25 Juli 2021. Kala itu SBY sempat memberi pesan kepada Luhut bahwa sebagai pemerintah agar mengurangi nada ancaman. Menurut SBY, meski pemerintah punya kekuasaan, tetapi kekuasaan bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Bagi SBY, rakyat punya hak untuk melakukan kritikan terhadap pemerintah, sehingga menjadi penting untuk dijadikan introspeksi. Lantas Andi Noya selaku host Kick Andy Double Check bertanya kepada Luhut, apakah Anda memang temperamental? Enggak temperamental, memang gayanya orang Batak gitu, jawab Luhut sambil tersenyum. Dan Luhut pun mengaku tidak terganggu atas anggapan SBY seperti itu, sambil menceritakan sikapnya kepada anak buahnya. Meski di militer SBY adalah juniornya, namun Luhut mengaku menghormati sikap SBY karena status sebagai Presiden ke-6 RI. Luhut kemudian berpesan kepada SBY agar duduk manis sebagai mantan presiden seperti dilakukan mantan Presiden B.J. Habibie. Saya bilang sama Pak Bambang, ya oke-oke aja lah, hak-hak beliau lah. Tapi semua hanya titip saja kepada pemimpin-pemimpin yang sudah selesai eranya. Lebih bagus seperti Pak Habibie lah. Semua duduk manis. Datang sekali mengkritik, ujar Luhut. Nggak perlulah kita merasa bahwa yang berkuasa sekarang ini di bawah kita. Mungkin saja Bapak A, Bapak B itu lebih pintar. Tapi sekarang yang berkuasa ini, ya sudah, katanya sambil menegaskan dirinya tidak dalam posisi menyerang balik SBY. Setelah pemberitaan mengenai sindiran Luhut tersebut ramai di media sosial, kemudian SBY menuliskan doa di akun Twitternya. Dalam doanya, SBY tidak membalas memberikan sindiran atau kritik, tetapi SBY justru mendoakan agar pemerintah dapat mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, seraya gigi berikhtiar, kami tetap memohon kemurahan hati-Mu. Selamatkan negeri kami dan kami semua. Bimbinglah pemerintah kami dan juga kami masyarakat Indonesia agar dapat mengatasi pandemi besar ini. Amin. SBY. Tulis SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono Rabu 28 Juli 2021. SBY berharap agar pemerintah Indonesia senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah untuk mampu menangani COVID-19. Dia juga mendoakan masyarakat Indonesia agar dapat segera melalui pandemi besar ini. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis yang diposting tagar.id mengatakan, Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, mendoakan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia
agar dapat mengatasi pandemi besar ini. Doa ini beliau sampaikan juga di Twitter pribadi beliau agar semakin banyak yang ikut mendoakan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hersaki juga merespon Luhut Panjaitan yang menurutnya membahas pendapat lama SBY pada tahun 2018 dan membandingkannya dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor B.J. Habibie. Pernyataan Luhut yang ramai dibahas akhir-akhir ini, kata Hersaki, sebenarnya pernyataan lama. Konteks Bapak SBY berbicara itu pada Maret tahun 2018. Sedangkan sekarang sudah pertengahan tahun 2021. Baiknya tidak perlu reaktif menanggapi pernyataan Bapak SBY pada tahun 2018, kata Hersaki. Karena itu, kata Zaki, kami kaget kenapa dibahas lagi seolah-olah bicara sekarang. Jadi tidak nyambung sebenarnya kalau mendadak ada yang masih membahas statement Bapak SBY di tahun 2018, apalagi merasa tersinggung. Kalau memang publik merasa ucapan SBY masih relevan sampai sekarang, kata Zaki, silakan saja, itu hak publik. Namun kalau ada pejabat pemerintah yang terkesan reaktif merespon statement lama SBY tersebut, pihaknya tidak akan melakukan tanggapan balik. Lebih baik kita fokus saja bantu dan perjuangkan nasib rakyat yang sedang susah karena pandemi COVID-19 saat ini, tandasnya. Di sisi lain, menanggapi lontaran kritik SBY terhadap pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini, Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudy S. Kamri lantas angkat bicara. Mengutip yang diposting wartaekonomi.co.id, Rudy mengatakan SBY sudah lupa terkait masa kelamnya dulu ketika memimpin Indonesia. Pak SBY ini lupa sepertinya. Dia kan dulu kerap melaporkan pengkritik dirinya ke polisi, ucap Rudy disadur dari genpi.co. Menurut Rudy, kritik yang dilayangkan SBY saat ini merupakan indikasi keterlibatan politik Partai Demokrat. Tampak SBY dan kedua anaknya kompak mengkritik pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi. Dengan demikian, Rudy menyarankan agar SBY mengingat usia dan lebih melakukan hal yang bermanfaat dan melepaskan politik. Saya gantian kritik beliau. Pak SBY sebaiknya mengurus cucu saja di rumah dan lepaskan keterlibatan politiknya di Partai Demokrat, tegasnya. Rudy meminta agar Partai Demokrat sudah saatnya untuk menjunjung demokrasi daripada terkesan menjadi perusahaan keluarga. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.